pagi, Bapak, Ibu, Suster sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk ikut dalam acara Bindoman, Bina, Doa dan Firman. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Leonardi. Bapak Ibu tentu sudah tahu Bapak Leonardi ini sudah sering melayani di acara Bindoman dan Bunda Kudus. Selamat pagi Pak Leonardi. Sebelum Lisa dan sehat ibu-ibu Pak ya. Sehat ya, sehat. Amin, puji Tuhan. Ya. Pagi ini Ibu Ervina juga mau menyapa Bapak Ibu sekalian. Silakan Bu Ervina. Selamat pagi untuk semua teman-teman dari Bindoman, Bina Doa dan Firman dari Bunda Kudus yang tetap setia hadir, dan juga untuk Pak Leonardi yang sudah meluangkan waktunya yang sibuk untuk memberikan pencerahan buat kami umat di Bunda Kudus ini. Dan kami sudah selamat pagi juga Ervin. Ya, terima kasih, dan kita juga sudah mengenal Pak Leonardi ini luar biasa. Khotbahnya tersusun, terus terang aja pada awalnya saya belajar untuk membawa firman, saya belajar dari Pak Leonardi ini kira-kira berapa tahun yang lalu ya, ada 15 tahun yang lalu ya, sistematiknya luar biasa. Sekitar tahun 95 ya, 95-96. Waktu saya masih tinggal di saya pelayanan ya, tahun 96. Dan itu teman-teman juga sudah mengenal visi misi dari Bunda Kudus ini, bahwa kami memang mempunyai visi misi khususnya untuk para ibu, tetapi tentunya juga untuk para bapak ya, jadi tidak menutup kemungkinan ya, yaitu kan kita dulu asalnya kumpul-kumpul, daripada ibu-ibu jemput sekolah ngerumpi, mending dengar firman ya. Jadi makanya menjadikan wanita tiang doa dalam keluarga, mengajak para wanita mengenal Tuhan Yesus. Yang doa tidaklah gampang kalau yang pilarnya itu tidak kuat. Jadi pilarnya adalah bapak-bapak yang harus mendukung istrinya untuk menjadi tiang doa. Makanya itu Bapak Ibu sangat diharapkan untuk tetap setia kepada Bindoman, Bina Doa dan Firman. Pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua teman-teman, di mana kami beberapa saat yang lalu dilayani oleh Romo Rudi dari Wisma Samadhi dan juga Romo Yus. Mereka membantu pasien COVID yang tidak mendapatkan rumah sakit. Dan pada waktu Romo Rudi itu kami sudah berjanji untuk kolektornya semua diserahkan ke Wisma Samadhi. Tentunya kolektor tidaklah terlalu banyak, tetapi itu adalah partisipasi semuanya, dan dibantu juga dengan tim dari komunitas Bunda Kudus yang mau berbagi di masa-masa sulit ini. Termasuk juga terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi, baik yang dari Indonesia maupun dari Orlando, dari mana aja, dari Texas yang juga ikut membantu. Dan itu terkumpul sebesar 16 juta. Dan kemarin sudah kami serahkan, setorkan ke Pusat Pastoran Samadhi. Berhubung mungkin para romonya sibuk, mereka masih belum membuat tanda terima. Tetapi nggak apa-apa, yang penting bahwa Anda yang sudah berpartisipasi, sudah kami sampaikan semuanya sejumlah 16 juta. Itu adalah sedikit pengumuman dari saya supaya Anda semuanya mengerti. Dan baiknya saya tidak akan berpanjang lebar, selanjutnya kita akan memuji Tuhan bersama dengan Judy dan teman-temannya dan Anda semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Silakan Yudi, kita siapkan hati, kita mau menyembah dan memuji. Shalom semuanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kalau bisa dibuka layarnya, saya kepingin menyapa Anda semuanya. Ayo ya, lambaikan tangannya supaya kita berbagi sukacita bersama, karena kita percaya sukacita adalah obat yang terbaik yang Tuhan berikan di tengah-tengah saat ini, dan kita percaya bahwa dengan sukacita Tuhan hadir di tengah kita. Amin. Saya percaya hari ini Tuhan menyertai kita, dan kita mau memasuki gerbang Tuhan dengan hati yang penuh rasa syukur dan penuh sukacita. Kita nyanyikan bersama dengan sukacita supaya Tuhan pun senang. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan,
Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama kita masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bersama-sama kita nyanyikan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama nyatakan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Dengan tepuk tangan kita, dalam hati kita pun kita bersuka cita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita buka hari ini dengan tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Hari ini Engkau mengizinkan kami untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam sebuah mezbah di mana kami boleh mempersembahkan pujian dan penyembahan yang terbaik kepadamu. Di mana kami boleh bersyukur senantiasa, memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan, di saat-saat ini Engkau selalu hadir bersama-sama dengan kami. Engkau mendengar seruan hati kami, dan dengan tangan-Mu yang begitu panjang Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dengarkan Tuhan rasa syukur dan terima kasih kami. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang panjang untuk mendengar seruan hatiku. Tangan-Mu Tuhan begitu panjang menolong kami. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Sama-sama kita nyanyikan untuk Tuhan kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam
untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Dengan lebih tinggi kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bermujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Terima kasih kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan atas perbuatan-Mu. Kau yang senantiasa menolong kami, selalu mendengar kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami senantiasa. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bersama-sama kita nyatakan, katakan kepada Tuhan kita, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kini kami menyembah Engkau Tuhan. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, lebih tinggi lagi Tuhan, kami muliakan Engkau. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Oh, kami tinggikan, kami muliakan Engkau Tuhan. Kami puji Kau Tuhan, Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Oh, Engkau Tuhan yang maha mulia. Biarlah seluruh lutut bertelut, semua lidah mengaku Engkaulah Tuhan yang maha perkasa, maha besar dan mulia. Engkau sungguh agung Tuhan. Oh ya Rasyid, ya Rasyid, arahkan hati kita kepada Tuhan. Ini hati kami Tuhan yang tertuju kepadamu. Hati kami yang menyembah Engkau, yang memuliakan namamu. Biarlah seluruh tubuh, jiwa dan roh kami, hati dan pikiran kami, segenap akal budi kami, mulut, bibir dan lidah kami memuliakan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Lutut kami bertelut, lidah kami mengaku bahwa Engkaulah Tuhan yang kami sembah, kami muliakan untuk selama-lamanya. Maka saat ini Tuhan berfirman-Lah, Engkau telah mengirimkan anak-Mu, biarlah anak-Mu menjadi penerus dari mulut, bibir dan lidah-Mu untuk kami semua. Bapak Leonardi, silahkan. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu, teman-teman semuanya ya. Karena PD Bindoman Bunda Kudus ini sangat luar biasa. Setiap saya ke Surabaya tuh tiap tahun itu mesti pelayanan di sana. Jadi kalau nggak ke Surabaya, nggak ke Bindoman, rasanya nggak cukup begitu. Apalagi Ervina, sahabat baik saya sejak kecil ya. Kita sudah bergelut di bidang yang sama. Setelah kita meninggalkan ladang-ladang dunia itu, ternyata di ladang rohani pun ketemu lagi, itu luar biasa. Maka setiap saya diundang di sini, senang sekali. Seperti pulang kampung. Apalagi ketemu Mas Yudi. Ya, dulu kita pelayanan sama-sama di CFM, luar biasa. Saudara sekalian, tema kita pagi hari ini, mukjizat itu nyata. Amin, kita harus imani. Di kala pandemi COVID-19 ini telah mengubah begitu hebat tatanan hidup kita. Semua berubah. Dari sisi sosialita kita, kehidupan sosial, di bidang ekonomi,
di bidang kesehatan apalagi, sampai bisnis, sampai di bidang juga ibadah dan pelayanan kita berubah total. Dan biasanya perubahan yang total seperti ini itu menimbulkan krisis-krisis baru. Apalagi pada sekarang ini di mana varian Delta merebak luar biasa di Indonesia, di Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar, itu sangat mengerikan. Setiap hari kita melihat laporan di medsos itu, waduh, banyak yang meninggal dan orang-orang yang kita cintai. Baru minggu ini saya dapat kabar teman saya di Surabaya namanya Pak Surya Hanliang, itu orang Widodaren, meninggal. Padahal dia sudah divaksin, cuma dia punya komorbid. Satu keluarga kena, yang meninggal dia. Luar biasa. Para gembala apalagi. Lalu kita baca di medsos, semua argumen-argumen itu menakutkan semuanya. Membuat kita tuh rasanya tuh bagaimana ya, rasanya goyah hidup ini. Rasanya menakutkan, khawatir masa depan. Nah kemudian ketika kita menyadari semua yang kita punya itu nggak bisa kita andalkan lagi, keuangan juga anjlok, kesehatan apalagi, ya nama baik apalagi nggak bisa menolong, siapapun nggak bisa menolong. Maka pada saat yang demikian, kita harus mengakui bahwa mukjizat Tuhan itu satu-satunya yang nyata yang bisa menolong kita. Maka kita mesti mengimani sebagai orang Katolik, mukjizat Tuhan itu ada di zaman sekarang ini. Sebagaimana virus itu nyata, nggak kelihatan, apalagi mukjizat itu nggak kelihatan tetapi nyata ada. Maka tema ini memang diberikan untuk kita pada pagi hari ini. Saya mengambil dari Injil Lukas bab 17, silakan ada yang mau baca ya. Volunteer bisa baca di sini. Saya langsung kecilkan wajah saya supaya gampang dibaca ya. Ya, oke. Silakan ada yang mau baca. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menjuru perbatasan Samaria dan Galilea. Ayat 12, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ayat 13, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, peliharakanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali ambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu bersyukur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukanlah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imammu telah menyelamatkan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Ibu Gwen dari Orlando bacakannya. Jadi fisiknya ada di Orlando tapi suaranya terdengar. Inilah kelebihan kecanggihan dari online. Meskipun secara fisik kita nggak bisa jumpa, tapi secara online kita percaya kita berjumpa ya. Sudah sekalian, tadi di ayat 11 itu dikatakan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Berarti saat itu posisi Yesus itu berada di utara Israel, Galilea. Ya, lalu Yesus itu mau ke tengah Israel, yaitu Yerusalem. Itu mau nggak mau itu mesti melewati satu perbatasan Samaria dan Galilea. Di situ ada satu lembah yang terkenal, lembah Yisrael, yang sangat terkenal. Karena geologi dari Israel itu memang banyak lembah, banyak gunung. Seperti kalau kita ke Sumatera itu kan bukit barisan memanjang itu Israel begitu. Nah di tengah-tengah perbatasan Samaria Galilea itu, lembah Yisrael itu ada satu tempat dibikin oleh pemerintah Israel buat menampung orang-orang sakit kusta. Penyakit kusta zaman Yesus hidup itu mengerikan sekali. Bahkan lebih mengerikan daripada COVID-19 ini. Itu mereka itu yang kena sakit ini karena menular sekali, itu dibuang ke perkampungan itu. Saking mengerikannya, nama tempatnya itu lembah Gehenna, lembah neraka, atau lembah ya neraka, lembah yang luar biasa, yang jahat begitu. Banyak orang yang nggak berani pergi sana. Nah orang kusta zaman dulu itu menularnya luar biasa.
Kalau kita sekarang COVID-19 ini minimal 2 meter masih nggak apa-apa. Tapi mereka nggak bisa tuh kusta itu. Konon katanya tuh ketiup anginnya aja, orang sehat itu bisa kena sakit. Jadi karena demikian mereka dibuang ke lembah Gehenna itu oleh keluarganya dan diisolasi oleh pemerintah Israel. Kalau kita sekarang di Jakarta terutama isolasi tempat COVID itu masih hebat. Wisma Atlet Kemayoran itu bintang 5 tuh hotel atlet zaman dulu. Itu masih luar biasa, masih mewah lah gitu ya. Tapi kalau mereka tuh nggak bisa di lembah neraka, lembah Gehenna. Tidak ada yang berani karena sangat menular. Tetapi luar biasa, kita melihat di sini ayat 12 itu Yesus masuk secara khusus ke desa itu. Pada tempat itu dihindari orang banyak karena sangat menular. Tempat nista. Kenapa Yesus sampai ke sana? Apakah tersesat? Saya percaya bukan. Tapi Yesus sengaja ke tempat kusta itu. Sesuai dengan misinya, aku datang ke dunia ini bukan untuk mencari orang benar, tetapi orang yang sakit. Ya, jadi Yesus datang itu sengaja untuk berjumpa dengan orang sakit kusta, untuk melihat dari dekat bagaimana penderitaan mereka. Karena Yesus adalah Allah yang sangat peduli dan mengerti akan persoalan manusia. Nah, saudara sekalian, seperti Yesus pada masa lalu begitu peduli dan mengerti akan nasib orang sakit kusta, Dia datang sengaja khusus melihat penderitaan itu dari dekat. Yesus yang sama masa sekarang ini pun sangat mengerti dan peduli akan persoalan kita. Mungkin Anda mengalami efek COVID-19 dari tatanan hidup, mungkin ekonomi, bisnis, kesehatan dan sebagainya. Maka jangan menutup diri. Karena Yesus itu selalu hadir. Dia tidak pernah numpang lewat. Seperti lembah Gehenna itu dia tidak lewat, tetapi dia sengaja datang. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita datang berjumpa dengan Tuhan, tersungkur di bawah kaki salibnya, mengatakan bahwa saya mempunyai penderitaan Yesus saat ini. Ekonomi saya hancur lebur. Bisnis apalagi Tuhan, kesehatan pun terganggu, banyak teman-teman saudara yang kena sakit. Maka Yesus yang sama tidak pernah lewat begitu saja, tapi Dia mampir, datang khusus melihat dari dekat persoalan kita. Karena Yesus mengerti dan peduli akan persoalan kita. Maka ungkapkanlah isi hati Anda saat ini, Yesus tolonglah saya. Saya jujur sedang khawatir akan masa depan, karena pekerjaan saya 1 tahun lebih nggak ada jalan. Ekonomi tabungan sudah menipis Tuhan. Apalagi Tuhan varian Delta begitu hebat sekali. Banyak yang tertular, banyak yang meninggal. Tuhan tolong. Maka kalau Anda menjerit seperti itu, membuka isi hati Anda, Yesus peduli, Dia mengerti. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Amin. Maka pada saat ini kita harus percaya mukjizat Tuhan itu nyata. Mukjizat itu ada. Sebagaimana COVID itu juga nyata, mukjizat Tuhan lebih nyata lagi. Yang penting saya percaya. Maka datang pada Tuhan, tersungkur di depan kakinya bahwa Tuhan, aku membutuhkan Engkau Tuhan. Pada saat yang begitu mendebarkan COVID menyebar kemana-mana, nggak ada lagi tempat yang aku berlindung Tuhan. Tidak ada apapun yang bisa saya jadikan sebagai patokan dalam hidup. Hanya Engkau Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu, mukjizat-Mu. Percayalah, Yesus peduli dan mengerti akan persoalan kita. Amin. Saudara sekalian, penyakit kusta zaman Yesus hidup dulu itu sangat mengerikan. Bahkan dikatakan penyakit ini seringkali disebut penyakit ancur-ancuran. Penyakit keseluruhan dari seorang manusia. Karena orang yang kena kusta itu 3 dimensinya hancur. Pertama, fisik. Ya, karena itu infeksi hebat, nggak ada obatnya zaman dulu. Dari hidung itu nanti bolong, kupingnya mungkin tanggal, tangan dan jarinya tuh lama-lama hancur. Akhirnya mati karena nggak ada obatnya. Jarang sekali orang sembuh.
Jadi dari sisi pertama, fisik, dimensi fisik itu sudah hancur, meleburkan, mengerikan. Tapi yang lebih menyakitkan itu dimensi kedua itu adalah batin. Mereka luka batin karena dibuang. Orang-orang kusta itu kan dibuang bahkan oleh keluarganya yang mencintainya selama ini. Dibuang karena sangat menular. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana kalau kita itu dibuang begitu. Kita oleh pasangan kita aja nggak ditegur sapa setengah hari saja rasanya nggak enak. Apalagi nggak diakui. Jadi orang itu batinnya terluka kalau tidak dihargai. Meskipun kita mungkin sukses secara ekonomi dan kedudukan, tapi nggak dicintai keluarga, nggak dicintai tetangga, nggak dipedulikan, luka batin. Sebaliknya mungkin kita biasa-biasa aja dah, kurang sukses seperti secara dunia, tapi aku dicintai keluarga, aku dicintai tetangga, hidup ini happy. Nah itulah anak kusta. Ini makanya kita bisa bandingkan awal-awal COVID-19 ini di Indonesia, itu banyak orang yang nggak mau ngaku kalau dia tertular. Kenapa? Karena disingkirkan. Ya nggak? Orang pada dasarnya tuh nggak mau disingkirkan. Terluka batinnya. Nah ini mereka jadi dimensi kedua tuh batinnya terluka. Yang ketiga dimensi jiwa. Mereka tuh merasa dikutuk akibat dosa yang dilakukan. Nah jadi ini tiga dimensinya hancur lebur. Maka mereka sejarah zaman ke zaman berada di lembah Gehenna ini hanya tinggal tunggu waktunya, akhirnya akan mati pelan-pelan. Itulah nasib mereka. Tetapi apakah nggak ada harapan lagi bagi mereka? Apakah orang-orang sakit kusta tempo dulu hanya tinggal sebuah sejarah, akhirnya akan mati pelan-pelan? Atau kalau kita mau bertanya juga pada masa sekarang ini, apakah masih ada harapan nggak di masa COVID-19 yang begitu mengerikan? Sementara kita lihat kenyataan begitu mengerikan, tiap hari naiknya luar biasa. Baru kemarin tinggal 2.000 lebih Jakarta. Secara nasional 20.000 lebih. Yang semua 40 lebih. Ada harapan. Yang lalu-lalu, waduh bagaimana ya? Mengerikan sekali. Satu varian belum selesai, datang varian Delta yang menyebarnya luar biasa, ratusan kali lipat. Belum lagi WHO mengatakan ada varian baru lagi mau masuk. Waduh, menakutkan. Sementara kalau kita baca di medsos, nggak ada kata-kata yang menghibur. Semua argumen dari epidemiolog itu semuanya berbenturan satu dengan yang lain, menakutkan, membuat kita rasanya bagaimana, masihkah ada harapan? Makanya ini pertanyaan ini rasanya tuh jamak buat kita katakan, masih ada harapan nggak ya? Apakah kami hanya akan tinggal sebuah sejarah, akan musnah? Ya, nah itu kan begitu kan, tetapi jawabannya, harapan harus tetap ada. Harapan masih tetap ada, jangan pernah menyerah. Ketika kita masih berharap, sebetulnya itulah titik awal terciptanya mukjizat. Maka sekecil apapun, tetap masih harus berharap. Amin. Ketika harapan nggak ada lagi, itu is over, selesai semuanya. Nah, maka kita tetap harus berpengharapan. Kenyataannya mengatakan sulit secara dunia tuh, waduh bagaimana, berapa tahun lagi kita begini. Tapi pengharapan kita mengatakan, akan terjadi mukjizat bagi kita semuanya. Maka tetap harus berharap. Apakah pengharapan itu? Pengharapan itu dari kata asalnya tuh harap. Di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, harap itu artinya niat, mohon, mau. Agar keinginan kita dapat terlaksana. Jadi pengharapan itu adalah suatu sikap hidup yang teguh dan kuat. Yang erat kaitannya dengan keinginan yang belum nyata. Itu berarti waktu kita berharap, keinginan kita tuh belum ada. Betul, itu seperti iman. Iman kan dasar dari segala sesuatu yang kuharapkan dan bukti yang nggak kelihatan. Secara dunia nggak ada lagi tempat untuk kita berharap. Nggak bisa lagi dokter katakan, waduh udah payah. Umur kamu tinggal 3 bulan lagi. Bank mengatakan udah nggak cukup utang-utang kamu. Semua yang kamu punya nggak cukup bayar utang. Kelihatannya udah nggak bisa berharap lagi. Tapi waktu kita berharap kepada Tuhan, itu nyata. Ya, nah itulah pengharapan. Maka pengharapan meskipun secara dunia kelihatannya belum nyata, belum terlaksana, tetapi itu meningkatkan motivasi. Supaya keinginan kita dapat terlaksana dan nyata nanti. Waktu ada motivasi, waktu kita berharap, ya motivasinya timbul, aku jadi tetap fight, aku nggak gampang menyerah, tetapi terus berjuang supaya keinginanku terlaksana. Saya kasih contoh yang nyata. Waktu zaman masih offline di Jakarta, itu kan
bagi kami para pewarta dan pengajar di Jakarta itu momoknya adalah lalu lintas Jakarta yang macet. Khotbahnya cuma 45 menit, paling lama 1 jam, tapi pulang pergi bisa 4-5 jam naik mobil itu. Jadi itu kewalahan kami. Makanya ketika saya main-main ke Surabaya, ketemu pewarta Surabaya, kita suka ngobrol. Saya bilang, saya iri hati sama kalian pewarta Surabaya, karena medannya nggak seberat Jakarta. Itu coba you pewarta di Jakarta. Sebelum you bisa menaklukkan hati umat untuk mendengar firman yang you taburkan, pertama-tama taklukkanlah alam Jakarta yang ganas, yang macet itu. Betul, berjam-jam. Suatu ketika saya diminta ngajar KEP, kursus evangelisasi pribadi itu di salah satu paroki di daerah Bekasi, Pondok Gede, namanya paroki Santo Leo Agung. Waduh, hebat sekali. Keren banget. Ya, yang undang itu Leo Agung, yang diundang itu pembicaranya Leonardi. Sama-sama Leo. Di luar sana ada seekor Leo yang sedang begitu layan. Nah, itu tepat jam 7. Kalau CAP itu di mana-mana on time harus jam 7. Nggak boleh terlambat. Kalau di PDKK, maaf, itu kadang-kadang ada toleransi kalau pembicaranya macet, terlambat datang, bisa puji-pujian diperpanjang atau sharing. Di CAP nggak bisa. Maka saya ngatur waktu jam 4.30 menit, saya udah keluar dari rumah. Rumah saya di Citra Garden, belakang Bandara Soekarno-Hatta. Saya ambil tolnya, kan ke Pluit. Dari Pluit saya arahnya ke Ancol, lalu ke Cawang, baru ke tol Pondok Gede Bekasi. Ternyata hari itu macetnya luar biasa. Nggak bergerak. Mobil saya tuh sampai di atas tol Kelapa Gading, itu sudah jam 6 lewat 30 menit. Secara logika manusia, hitung-hitungan matematika waktu, 30 menit lagi nggak mungkin sampai ke tol Pondok Gede di paroki Santo Leo Agung. Ya, apalagi itu udah hujan dingin, ya, macet nggak bergerak. Maaf, saya pengen pipis lagi waktu itu. Ya, tetapi saya waktu itu mempunyai pengharapan yang tinggi agar nanti saya bisa tiba di Santo Leo Agung tepat waktu, ya maksimal oke lah jam 7 lewat 10 menit, nggak apa-apa lah. Ya, daripada sama sekali nggak sampai gitu. Nah, akibat pengharapan yang tinggi itu, saya mau jumpa dengan umat Tuhan, bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan pengajaran. Nah, karena pengharapan yang tinggi itu, motivasi saya tuh muncul. Saya fight. Saya nggak gampang menyerah, saya berdoa. Saya bermohon kepada Tuhan, sambil setengah menangis, menahan-nahan kencing dan sebagainya, supaya bisa diperkenalkan sampai tepat waktunya. Luar biasa akibatnya apa? Mobil mulai bergerak tuh pelan-pelan. Sampai di Cawang jam 7 kurang 10 menit. Tetapi waktu itu lolos sekali, lancar sekali. Saya ngebut mobil kecil, saya bawa terbang 150 km, setengah terbang mobil itu, sedan kecil. Nah, tiba di tempat parkir paroki Santo Leo Agung jam 7 lewat menit, sesuai dengan harapan saya. Setelah saya permisi ke toilet, menunaikan kewajiban 2 menit, tepat jam 7 lewat 10 menit, ya, saya mulai ngajar dengan luar biasa, penuh kemenangan selama 2 jam. Kenapa saya bisa mengalami kemenangan? Karena pengharapan itu tadi. Waktu ada pengharapan, saya fight, tim memotivasi berjuang. Apapun rintangan saya hajar terus lewati sampai akhirnya tiba di sana. Sebaliknya, seandainya waktu itu saya nggak ada pengharapan, is over, saya bisa balik pulang ke rumah. Nah, itulah pengharapan. Kita masih mempunyai pengharapan seperti itu di masa pandemi ini. Secara logika dunia, hitungan matematika, nggak mungkin bisa berlalu begitu cepatlah pandemi. Tapi kita harus berharap Tuhan akan bertindak. Setiap hari saya berdoa, Tuhan, mukjizat-Mu nyata. Sekaranglah tiba waktunya Engkau berkarya, Tuhan. Lindungi ciptaanmu, Tuhan, yang mulai diserang oleh virus COVID ini, Tuhan. Kami percaya, kami mempunyai pengharapan, Engkau akan bertindak pada waktunya. Dan kita percaya, akhir tahun tercapai herd immunity dalam vaksinasi, dan maksimal tahun depan semuanya berlalu, hidup bisa normal kembali, dan kita mulai offline segala sesuatu, baik ibadah maupun pelayanan. Maka tetap harus ada pengharapan yang tinggi. Amin. Jangan pernah mati pengharapan. Dari manakah pengharapan itu? Ternyata kalau kita lihat keadaan orang sakit kusta, mereka kan 10 orang. 10 itu tandanya tuh mereka bersama-sama. Tidur bersama-sama, makan bersama, cerita bersama, mengalami problem yang sama. Ternyata kebersamaan itu salah satu sarana bertumbuhnya pengharapan. Mereka cerita tentang persoalan mereka, sama-sama mengalami kusta.
Akhirnya ada pengharapan, oh kami nggak mau mati, kami masih mau hidup. Kalau yang lain kan udah pasrah, tinggal tunggu matinya. Maka belajar dari orang sakit kusta ini, betapa pentingnya sebuah komunitas seperti Bunda Kudus ini. Pada saat yang sedang merebak begini kekhawatiran, kita nggak bisa sendirian. Sendirian Anda akan mati secara rohani. Maka kita perlu bersama-sama, dalam keadaan yang bersama, mempunyai masalah yang sama, akan timbul pengharapan. Makanya betul tadi saya senang Pak Yudi mengatakan, tolong dibuka semuanya video. Saya mau melambaikan, mau ngajak Anda bersuka cita, memuliakan Tuhan. Kenapa begitu? Karena dari video yang muncul ini, dari wajah-wajah seperti Ervin, Bu Yudi, Pak Yudi, Bu Gwen dan Bu Lili, kita bisa transfer mengalami kekuatan. Kan kita sedang punya persoalan, tapi lihat wajah Pak Yudi, lihat Ibu Ervin, wah ada kekuatan. Beda kalau gelap gitu kan, sulit sekali. Jadi kita perlu kebersamaan. Apapun yang kita alami, tetap harus ikut online. Meskipun online, kita percaya ada kekuatan bersama, doa bersama, ya, sharing bersama, mengalami persoalan yang sama, itu muncul pengharapan loh. Beda kalau sendirian. Habis Anda sendirian. Saya tahun yang lalu itu 2 dokter diagnosanya tuh berbeda. Satu dokter mengatakan saya kena campak Jerman. Yang satunya kena Koko David. Waktu itu Maret tahun lalu tuh. Awal-awalnya Koko David datang ke Indonesia waktu itu ya. Dua-duanya mengerikan. Wah, 1 bulan saya terpuruk. Tetapi puji Tuhan, lewat WA mereka doakan saya. Tim kami, PDKK Santa Maria Makulata di Jakarta. Nah, lewat doa ini saya bangkit iman saya. Terjadi kesembuhan 1 bulan kemudian. Luar biasa, meskipun lewat WA, meskipun online secara virtual, tetapi kita percaya kebersamaan membuat kita makin berjuang, makin berani menatap diri bahwa lewat ini kita akan muncul pengharapan. Amin. Maka perlu komunitas bersama-sama. Jangan pernah meninggalkan. Saudara sekalian, saya bertanya, bagaimana orang-orang kusta kok bisa mengenal Yesus ketika Yesus datang ke tempat mereka? Mereka nggak pernah berjumpa. Yesus berada di luar. Mereka di lembah Gehenna terpuruk. Dari mana mereka itu tahu itu Yesus yang bisa menyembuhkan mereka? Jawabannya tuh dari mereka terima makanan. Orang-orang kusta hidupnya terpuruk. Tinggal tunggu hari kematian mereka. Tapi sambil menanti hari-hari itu, mereka butuh makan. Dari mana datang makanan? Rupanya setiap hari itu ada petugas bansosnya Israel, itu bawa makanan bertruk-truk. Lempar makanan sambil lempar firman Tuhan. Nantikan kedatangan Sang Mesias. Karena orang Israel dari zaman ke zaman turun-temurun menantikan kedatangan Mesias. Mereka bilang Mesias sudah datang dalam diri anak manusia yang namanya Yesus. Dia berkuasa atas sakit penyakit. Percayalah. Setiap hari mereka lempar makanan, lempar firman Tuhan. Dan orang kusta ini mendengar tentang Yesus. Lama-lama karena mereka mendengar, timbullah iman. Seperti Roma 10 ayat 17 mengatakan, dari mana datangnya iman? Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Tuhan. Yang kita dengar itu adalah tentang Yesus. Lama-lama waktu kita dengar tentang Yesus, iman kita percaya Yesus adalah Tuhan, Sang Juru Selamat. Maka waktu Anda punya persoalan, Anda tahu ke tempat yang Anda tuju. Maka perlu dengar firman Tuhan. Saya menyarankan Anda sih, waktu Anda pendalaman Alkitab di rumah masing-masing, waktu baca firman, jangan dalam hati, baca lisan. Saya begitu. Saya bahkan doa saja nih, doa novena, doa rosario itu kenceng suaranya. Sampai anak-anak bilang, ini, kita kirain papi lagi doa bersama teman-teman di atas. Ternyata kok sendirian. Saya bilang, biar telinga papa dengar doa yang papa panjatkan. Supaya dari pendengaran masuk ke hati papa, timbul iman. Baca firman juga, pendalaman Alkitab saya kenceng sendiri. Biar kuping papa mendengar firman yang papa baca. Karena hati papa akan mendengar itu, lalu muncul iman percaya Yesus adalah Tuhan. Jangan dalam hati. Bacakan, karena supaya telinga kita bisa mendengar siapa Tuhan itu. Firman yang kita dengar itu adalah Yesus. Kalau Anda mendengar firman, berarti Anda mendengar Yesus sendiri yang berkata. Amin. Nah, maka kita lihat, saudara sekalian, di sini dikatakan lagi, Roma 10 dikatakan, di manakah mukjizat itu? Sebetulnya mukjizat itu nggak jauh, dia ada di hati dan di mulut kita. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, tapi dengan mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan, itu kita diselamatkan.
Jadi firman yang Anda baca, yang Anda dengar, nggak cukup hanya simpan di hati. Memang sih orang percaya dengan hati percaya hanya dibenarkan. Itu iman yang pasif kalau dalam hati. Maka iman itu mesti kita aktifkan dengan mengaku Yesus adalah Tuhan. Karena dengan mulut kita mengaku, kita diselamatkan. Ini di mana letak mukjizat adalah di mulut dan hati kita. Saudara sekalian, maka kita lihat kemudian di ayat 13 itu mereka datang, waktu Yesus masuk, mereka hanya berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Pertama-tama yang mereka teriakan adalah kata Yesus. Yesus. Yesus ini di dalam Alkitab kita, Perjanjian Baru itu bahasa Yunani. Tapi bahasa Perjanjian Lama itu, bahasa Ibrani itu Yehosua. Atau Yosua, itu Yesus. Yeho itu adalah Allah, Sua itu menyelamatkan. Jadi arti Yesus yang kita panjatkan dalam doa setiap hari itu artinya saya percaya Allah penyelamatku. Waktu kita berdoa Yesus, 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 itu artinya tuh Tuhan penyelamatku. Maka saya senang ya doa Yesus yang diajarkan oleh Romo Yohanes di Cikanere. Doa Yesus karena ada kuasa dalam nama Yesus. Ya, Yesus, Yesus, Yesus. Apalagi pakai napas lagi. Kita tarik napas panjang. Ye, buangnya tuh. Ye, terutama kita sekarang ini yang kekurangan oksigen. Bagaimana mengatur saturasi supaya bisa meningkat. Latihan ini. Saya dulu waktu zaman nakal, zaman SMA itu saya juga belajar karate. Saya pernah amsyong. Berantem kumite itu kan full contact. Amsyong itu luka dalam itu ada dua cara. Pertama minum obat dulu. Ya. Yang kedua pakai koyo, tapi yang ketiga itu adalah latihan napas. Karena orang Jepang itu luar biasa penapasan. Jadi saya disuruh tiap pagi itu tarik napas yang panjang, sedot sebanyak-banyaknya, lalu simpan di paru-paru kita selama mungkin, sekuat-kuatnya. Kalau nggak ada kuat, kita buang pelan-pelan pakai mulut, tariknya pakai hidung. Saya latihan begitu, lama-lama memang nyaman, akhirnya sebulan kemudian sembuh loh luka amsyongnya. Apalagi sekarang pakai nama Yesus kita sedot. Kita tarik, simpan selama mungkin di paru-paru dan tapi kita membayangkan Yesus gitu. Lalu buang lewat mulut kita tuh. Kalau kita serius lakukan, hati kita lega. Kita yang luka batin mungkin daripada marah-marah, daripada kita ingat bagaimana nih COVID begini, lebih baik latihan begitu sambil mengatur pernapasan. Sehingga saturasi kita tuh baik tiap hari. Oksigen ini oksigen yang gratis. Jangan sampai kesulitan. Ya, jadi biasanya doa Yesus ini, kata Romo Yohanes itu dipakai lagi saat genting. Lagi saat urgent di mana kita nggak bisa doa yang panjang-panjang. Cukup sebut Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Karena artinya saya percaya Tuhan penyelamatku. Yesus, Yesus. Nggak perlu panjang-panjang lagi. Saya kasih contoh, ada dua pengalaman saya. Pertama itu waktu saya melayani di Makassar, udah lama sekali, belasan tahun yang lalu. Di gereja katedral yang kemarin ada teroris itu. Saya dulu nginep di situ. 1 minggu saya berada di Makassar, kasih seminar pengajaran dan KRK. Akhirnya hari Minggu terakhir itu ditutup misa karismatik sama uskup di Makassar. Yang datang ribuan orang. Tiba-tiba di tengah jalannya misa karismatik ini, ada kerusuhan sedikit, yaitu keributan, bukan kerusuhan. Seorang taci-taci Makassar itu dalam tanda petik kesurupan ya, teriak-teriak, dingin, kencang sekali. Lalu kami rame-rame, termasuk saya, angkat dia ke ruang sakristi, didoakan. Ini maaf ya, orang karismatik kan langsung pakai bahasa roh, sikirilah, termasuk saya. Tumpahan tangan, dalam nama Yesus, dalam Yesus. Apa yang terjadi? Baru 10 menit begitu, makin kencang lagi teriakan dia. Jadi suara kita kalah, tenggelam. Makin keras teriakan dia. Lalu tiba-tiba saya ingat doa Yesus yang tenang itu. Saya kasih kode ke teman-teman untuk berhenti sejenak. Saya pimpin. Saya mulai mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Lalu keluarlah puji-pujian. Jesus, 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 Jesus. Wah, semua orang di ruangan itu ikut doa begini.
baru beberapa menit suasana berubah. Kami merasakan hadirat Tuhan hadir, apalagi tempat itu sakristi. Dan teriakan ibu ini langsung berhenti, dan rasa dinginnya tuh, udara dingin sudah berhenti anget. Saya pegang pundaknya, saya bilang, "Bu, sebut nama Yesus, Bu." Waktu ibu sebut nama Yesus, berarti ibu percaya Tuhanlah penyelamat ibu. Wah, dia mulai, "Yesus tolong saya, Yesus tolong saya." Akhirnya sembuh. Keluarganya datang bawa pulang. Nah, maka dikala Anda sedang mengalami situasi urgent begini, daripada luka batin, daripada panik karena COVID ini, sebut nama Yesus. Setiap pagi saya, doa pagi saya begitu. Saya setelah penyembahan itu, saya teruskan Yesus. Yesus, 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 tarik nafas. Wah, lega sekali. Kalau Anda mulai hari baru begitu bersama Yesus, itu ada kuasa Tuhan dalam hati Anda. Tetap sih ada problem, tapi kita ada kekuatan untuk menangani itu semuanya. Nggak gampang menyerah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua kali saya kecelakaan lalu lintas beberapa tahun yang lalu. Waktu itu saya ngebut sih, memang senang ngebut karena biasa orang Jakarta kan ngebut ya. Kalau nggak nyampe tempat pelayanan pada waktunya tuh bisa terlambat, repot. Saya keluar dari tol bandara, mau pulang ke rumah, ke daerah Cengkareng, Citra Garden. Saya harus melewati satu persimpangan jalan, ada lampu merah. Saya mesti lurus. Kalau ke kiri itu ke Pantai Indah Kapuk. Lurus itu Cengkareng, Citra Garden, Taman Palem. Kalau ke kanan ini Perbodan karena arahnya dari Kapuk Kamal. Pelabuhan gitu ya, ke kanan itu. Jadi saya hanya boleh lurus atau ke kiri begitu. Nah, apa yang terjadi? Waktu saya mau melintas itu lampu hijau. Itu artinya itu kan hak saya, betul gak? Maka saya tetap melaju, tidak turunkan tingkat kecepatan karena hijau, sepi. Ternyata apa yang terjadi? Begitu tepat mulai di tengah, itu satu angkot itu meluncur dari kanan. Artinya orang ini, sopir ini melanggar lampu merah. Kijang butut begitu. Wah, saya bilang ini nggak bisa ngerem lagi saya. Karena kalau ngerem itu pasti akan saya terbalik, betul gak? Ya, dan saya percaya ini pasti, saya yakin, maaf bukan percaya, saya yakin kecelakaan tak terhindarkan. Maka yang bisa saya lakukan cuma teriak nama Yesus. Nggak sempet doa panjang lagi. Jesus! Satu kali gitu. Wah, duar itu. Langsung crash. Itu namanya kijang lama, itu hancur kijangnya. Maaf, sopirnya pun setengah hidup. Daripada saya bilang setengah mati, lebih baik bilang setengah hidup. Saya sendiri gimana? Mobilnya tuh hancur. Mobil baru lagi. Honda CR-V waktu itu mobil saya. Itu blok mesinnya tuh hancur total. Dibetulkannya tuh 125 juta rupiah. Tapi saya insurans. Tapi saya selamat. Nggak ada apa-apa. Hanya leher saya ini salah urat kayaknya ya. Karena airbag itu tiba-tiba muncul, kan kaget saya begini. Saya selamat kenapa? Sebut nama Yesus tadi. Maka ketika kita menghadapi situasi seperti ini, waktu nggak ada kesempatan doa yang panjang, hanya sebut nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Nggak perlu embel-embel lagi, karena ada kuasa dalam nama Yesus. Yesus hadir. Karena waktu kita sebut nama Yesus, dia mewakili pribadinya, nama Yesus. Pribadinya hadir. Yesus, 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 namamu luar biasa. Amin. Ya, itu yang kita lakukan. Nah, kemudian kita lihat setelah itu, Yesus Guru, kasihanilah kami. Kenapa orang sakit kusta itu tidak bilang sembuhkan kami? Ini saya close dulu. Kenapa mereka tidak berdoa doa kami, sembuhkan kami Tuhan, tapi hanya kasihanilah kami? Itu artinya mereka pasrah kepada Tuhan dengan seruan ini. Mereka tidak mengatur Tuhan. Ya. Tuhan, sembuhkan saya dong Tuhan. Kalau enggak bagaimana? Itu artinya kan mengatur. Nah, orang yang berteriak minta tolong, minta belas kasihan, posisinya tuh sedang pasrah. Nggak bisa apa-apa lagi. Selain bergantung kepada orang yang mau menyelamatkan. Dia pasrah. Saudara sekalian, kita mesti belajar dari sikap pasrah mereka, orang sakit kusta ini. Seringkali kita bukan berdoa minta tolong, tetapi mengatur Tuhan. Tuhan, tolong saya dong Tuhan. Saya udah 1 tahun gak ada kerjaan Tuhan. Kalau begini terus bagaimana nih Tuhan? Tolong mesti sekarang Tuhan. Awas ya Tuhan kalau doa saya gak dikabulkan. Nanti saya gak mau ke gereja lagi. Saya gak mau pelayanan lagi Tuhan. Nanti kolektor saya jadi kecil Tuhan. Nah, itu kita mengatur Tuhan. Seringkali doa kita begini karena mengatur Tuhan. Tuhan tidak bebas untuk berkarya. Kuasanya gak sempurna. Karena kita gak pasrah. Contoh mereka adalah seperti ini, orang sakit, orang tenggelam.
Saya zaman-zaman senang berenang zaman dulu, pernah kan ngobrol-ngobrol sama pelatih berenang. Ada orang yang tenggelam itu kan bahaya sekali kondisinya. Dia akan mati kalau nggak cepat ditolong. Dan orang yang tenggelam di air, di danau atau di laut atau di kolam berenang, itu dia tahu dia akan mati. Maka ketika kita menolong dia, tanpa pakai peraturan sembarangan, itu dia tarik kita ke dalam loh. Dia bukannya mau menjebaskan kita, karena apa? Dia panik. Dia nggak pasrah, dia mau tarik kita. Dan tarikan orang yang dalam air, kekuatannya 2 kali lipat. Seringkali terjadi yang menolong itu malah mati tenggelam, yang ditolong selamat. Lalu pelatih teman kami ini mengatakan cara yang paling afdol adalah dibikin pingsan dulu yang orang tenggelam. Diketok kepalanya atau apa, atau hidup gini kan. Kalau dia udah pingsan, dia kan pasrah. Ditarik rambutnya pun dia naik. Doa kita harus seperti itu. Waktu kita pasrah dan kita berserah kepada Tuhan, kuasa Tuhan menjadi sempurna, tak terbatas menolong kita. Waktu kita tak berdaya lagi, kuasa Tuhan sempurna menolong kita. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Ketika ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya mukjizat itu nyata. Amin. Maka kita belajar dengan orang sakit kusta ini. Waktu kita pasrah, kuasa Tuhan jadi bebas. Karena dia tidak dikekang, tidak diatur. Ketika kita tak berdaya lagi, ya, maka Tuhan sempurna untuk menolong kita. Suatu kali saya punya pengalaman di Israel. Itu udah lama sekali. Saya kan IO-nya dan juga tour leader. Ya, suatu hari saya bawa grup 30 orang begitu ke satu rute yang terkenal itu di Kana, gereja Kana. Itu biasanya untuk pemulihan atau pembaruan janji pernikahan bagi pasangan. Grup ini 30 orang tetapi hanya 10 pasutri. Jadi 20 orang yang terima itu. Lalu kami ke gereja sambil menanti waktu kita, karena banyak grup yang di sana. Waktu itu ketemu Romo, ya, banyak sekali dari OFM datang. Kita ke seberang gereja tuh beli wine, ya, untuk dibagi-bagikan gitu, bawa pulang oleh-oleh. Oleh toko wine itu biasanya kita dikasih bunga mawar, khusus untuk acara pembaruan janji pernikahan itu bagi 10 pasutri, 20 orang. Jadi 10 bunga begitu, gratis karena kita belanja di situ. Saya dikasih waktu itu 11 kembang. Saya kaget kan, pasutri kita kan cuma 10 pasutri, 20 orang 10 pasutri. Kok 11 sisa 1? Setelah selesai kita ini, ada peserta kami seorang ibu, dia hanya bawa mamanya dan anak-anaknya tapi nggak ada suaminya, datang sama saya. Pak Leo, boleh gak kembang itu untuk saya aja? Oh, saya bilang boleh. Saya pikir suaminya mungkin udah cerai atau apa tadinya. Tapi tolong Bapak kasihkan saya tuh di altar situ, boleh gak? Tunggu yang lain udah bubar, Bapak seolah-olah tuh mewakili suami kasih ke saya gitu. Beliin air mata saya lakukan. Saya pikir suami udah meninggal. Ternyata malamnya dia datang ke kamar saya, dia cerita. Suaminya tetap ada tetapi seperti orang berpisah gara-gara pernikahan. Jadi ini wanita ini orang kaya. Di Jakarta tuh dia toko berlian, toko emas. Hidupnya tuh kekayaannya tuh habis 7 turunan. Tapi ulah suaminya, jadi suaminya ini maaf nggak Katolik, Buddha kolot. Waktu pacaran sih dia janji nanti dah setelah kita menikah saya mau jadi Katolik. Setelah menikah punya anak nggak mau. Dia tuntut, katanya kamu mau masuk Katolik. Ya itu dulu, sekarang kan gue udah dapat lu, jadi udah nggak perlu lagi katanya. Nah, masalahnya kalau nggak Katolik, mereka kan berarti menikah itu nggak dispensasi minimal, nggak ada sakramen pernikahan. Itu kan teologi Katolik mengatakan apa, maaf. Pasutri yang telah menikah tanpa dispensasi dilarang nyambut komuni. Dan ibu ini mematuhi, taat, karena dia keluarga Katolik yang setia. Keluarganya tuh banyak adik-adiknya suster semua.
30 tahun Pak, saya nggak nyambut komuni karena nggak boleh. Tapi saya tetap ke gereja. Saya maju itu cuma silangkan tangan begini. Kayak kata komen. Saya mampu beli apapun di dunia dengan uang saya, Pak. Yang ngomong. Sambil berapi-api nangis air mata. Tetapi saya nggak sanggup membeli komuni yang saya rindukan selama ini. Karena saya tak pada ajaran Katolik. Nggak boleh nyambut komuni. Karena saya nggak melalui sakramen pernikahan meskipun dispensasi. Dan apalagi suaminya, tipe suami yang setia. Setiap tikungan ada. Tahu ya ceritanya tiap tikungan ada. Tiap tikungan punya istri. Itu keluar negeri melulu. Dalam 1 tahun itu hanya 1 bulan di Jakarta, di Indonesia. Selebihnya di luar negeri. Istrinya yang mengelola itu kekayaan. Padahal dia bilang, Pak, saya bisa balas dendam, Pak. Cantik sekali ibu ini, seperti model artis zaman dulu, Lim Ching Sia, artis Hong Kong, betul. Saya bisa lakukan yang lebih parah, tapi saya tidak mau. Saya pasrah kepada Tuhan. Saya tidak mau mendahului Tuhan, biarlah Tuhan yang berkarya. Wah, saya pulang jadi teman, saya ajak pelayanan, doa, dan sebagainya untuk meningkatkan pengharapannya. Dan dia pasrah pada Tuhan. Luar biasa Tuhan bekerja. Waktu itu, kejadiannya tuh 6 tahun yang lalu, saya ingat. Karena 5 tahun yang lalu anak saya married. Sebelum anak saya married, dia dulu anaknya married ceritanya. Saya yang jadi wakil orang tuanya untuk terima sakramen dan juga macam-macam. Lalu ibu ini cerita, saya udah ngomong sama romo paroki kami. Waktu nanti menikahkan anak kami, boleh gak sekalian juga minta sakramen pernikahan buat saya? Karena saya, Pak, terus terang masih berharap suami saya mau dibaptis, bukan dibaptis, terima sakramen pernikahan secara dispensasi. Tujuannya supaya saya bisa nyambut komuni. Romonya bersedia tapi suaminya nggak mau, malah marah. Tetapi kita berdoa, dia pasrah, nyanyi lagu tadi. Tak terbatas kuasamu, dia 2 kali kuasa kau lilian di tempat karena itu nyanyi lagu ini. Wah, sampai meresap. Akhirnya apa yang terjadi? Tepat seminggu sebelum anaknya married, suaminya pulang ke Indonesia dan bersedia terima sakramen pernikahan meskipun dispensasi. Meskipun sampai sekarang dia belum Katolik, tapi luar biasa sang ibu ini, teman saya ini, menangis di gereja. Karena saat itu 2 pasang menikah. Pasangan milenial dan pasangan jadul menikah. Luar biasa. Maka kita perlu pasrah kepada Tuhan dalam doa kita. Jangan pernah mengatur, ini lu Tuhan, ini kalau enggak awas. Enggak boleh. Kita pasrah kepada Tuhan supaya kuasanya bebas berkarya. Dan ketika kita tak berdaya seolah-olah dalam keadaan kita, kuasanya menjadi sempurna untuk menolong kita. Amin. Sudah sekalian, kita melihat kemudian ayat 14 itu, Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam. 10 orang kusta ini sudah melalui proses yang luar biasa. Mereka sudah berharap, beriman, dan sudah minta belas kasihan daripada Tuhan. Tentu mereka harapkan apa? Kesembuhan dong saat itu, betul gak? Minimal ada sabda penyembuhan dong. Iya dong. Kan kita kalau jadi mereka kan seperti itu. Tuhan, aku sudah berdoa Tuhan. Sudah berpuasa. Sudah konseling Tuhan. Apalagi tentu kami mengharapkan kesembuhan saat itu juga dong, betul gak? Maka kita tidak bisa menyalahkan mereka. Mereka maunya seperti itu. Tapi ternyata kenyataannya berbeda. Tidak ada kesembuhan saat itu. Jangankan penumpangan tangan oleh Yesus, sabda penyembuhan pun tidak ada. Sama sekali nggak ada. Heran. Melainkan malah Yesus perintahkan mereka, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Waduh, ini luar biasa. Kok bisa begitu ya? Kenapa mesti perlihatkan diri kepada imam? Jadi ini peraturan hukum Taurat. Imam-imam itu selain imam untuk ibadat di gereja, di bait Allah, imam juga tugasnya seperti Satgas COVID zaman sekarang. Yang menyatakan seseorang itu masih negatif atau masih positif, itu kan Satgas COVID atau dokter. Itu imam seperti itu. Misalnya nih, memang ada kejadian orang sembuh dari kusta. Itu perlihatkan diri, imam, saya udah negatif nih, imam. Oh, kamu negatif ya? Dipulihkan martabatnya. Dipulihkan statusnya. Boleh kembali ke dunia orang ramai lagi. Jadi orang yang udah sembuh dinyatakan imam, selain fisiknya sembuh, martabatnya sembuh. Luka batinnya disembuhkan, kenapa? Dikembalikan statusnya. Tapi kalau masih positif, balik lagi. Nggak boleh keluar. Nah, orang yang masih sakit, berani keluar dari penyembunyian mereka, itu hukum Taurat mengatakan, dilempar batu sampai mati. Sekarang saya bertanya pada Anda semua.
Waktu Yesus perintahkan mereka untuk pergi kepada imam, mereka udah sembuh belum? Pak Yudi, udah sembuh belum mereka? Masih belum. Tangannya masih begini. Ya, kupingnya masih mungkin tanggal, hidungnya masih bolong. Artinya apa? Kalau keluar ketemu orang, akan mati ditimbuk batu. Jadi perintah Yesus kepada mereka secara logika manusia, perintah bunuh diri sebetulnya. Betul nggak? Tetapi luar biasa, mereka itu taat dan setia. Mereka pergi juga perintahkan kepada imam. Bagaimanapun nanti aja lah. Yang penting sekarang kami taat dan setia kepada firman Tuhan. Dan betul, firman Tuhan mengatakan, sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ketika mereka setia kepada firman Tuhan, mereka menjadi tahir. Tahir itu bahasa Ibrani mengatakan selain sembuh kulitnya sembuh nih, jadi seperti bayi kembali, itu tahir. Sembuh kustanya, itu jadi pulih kembali, itu artinya tahir. Nah, artinya apa? Sabda Tuhan adalah berkuasa dan berdaya cipta bila direspon dengan ketaatan manusia. Artinya, firman Tuhan itu baru mukjizat kalau direspon dengan ketaatan oleh manusia. Allah memberikan mukjizat kesembuhan, pemulihan, keselamatan buat manusia. Dari sisi manusia, mesti taat menerimanya dan melakukan. Kalau kita taat dan melakukan, terjadilah mukjizat. Saudara sekalian, seringkali dalam kehidupan iman kita seperti mereka. Bingung kita nih, apakah benar nih Tuhan begini? Nah, ketika kita nggak setia, itu sulit sekali. Saya udah bertahun-tahun ikut Tuhan, ya, bahkan udah puluhan tahun melayani Tuhan. Setiap kali saya berdoa minta sesuatu sama Tuhan, Tuhan itu kabulkan. Saya percaya terjadi pada Ervina dan Pak Yudi dan Ibu Gwen, serta yang lain-lain. Tetapi masalahnya, apa yang Tuhan berikan kepadaku nggak seturut dan sesuai dengan kehendakku sendiri, betul gak? Itu berbeda. Kok begini Tuhan? Saya kan mintanya waktu itu beda Tuhan, kok engkau kasihnya lain. Planning saya begini Tuhan kasih planning B. Kan bingung, memang Tuhan kabulkan, tapi kan nggak sesuai dengan rencana kita, betul gak? Kita jadi bingung. Tapi kemudian kesimpulan saya, setiap yang Tuhan berikan itu yang terbaik buat saya. Sesuai kebutuhan saya. Karena Tuhan selalu mengabulkan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kan kita banyak keinginan, ya, belum tentu kita butuh. Tapi waktu kita minta yang kita butuhkan, Tuhan kasih. Setia membawa mukjizat. Saya kasih kesaksian. Mungkin pernah saya ceritakan tahun lalu, tapi saya cuma nyerempet sedikit. Saya Maret yang lalu, yaitu tadi saya udah cerita, saya divonis oleh dokter 2 diagnosa yang berbeda. Karena waktu itu Maret tahun 2020 itu saya juga batuk-batuk, demamnya 39, sekian, ya, endehem dan sebagainya, dan ada bercak-bercak di tubuh. Dokter A mengatakan Bapak kena campak Jerman. Tapi dokter B mengatakan saya kena koko David begitu. Waduh, bingung. Dua-duanya mengerikan. Akhirnya 1 bulan saya terpuruk, tapi lewat doa teman-teman, komunitas yang datang dan lewat WA, saya pulih dan sembuh. Waktu itu terpuruknya selain kesehatan, ekonomi pun saya terjungkal. Karena saya kan profesinya kan full time melayani, nggak ada usaha, hanya jadi tour leader. Saya sebetulnya, ya tadi diceritakan oleh Evin, saya pelukis rohani sekian lama ini. Ya, pelukis rohani, gambar Maria, Yesus dan sebagainya, tetapi udah 7 tahun yang lalu nggak melukis lagi. Karena nggak ada yang pesen. Saya bukan semacam apa ya, maksudnya tuh nggak ada pajangan lukisan gitu, nggak ada stok, karena biayanya mahal, modal mahal. Saya orang pesen baru saya bikin. Udah lama nggak ada yang pesen. Dan juga memang lukisan itu kan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer kita kan sandang pangan papan. Sekunder itu kan hiburan, hobi, termasuk lukisan begitu. Situasi begini kan orang lirik yang primer dong, betul gak? Yang kebutuhan makan, minum, dan pakai, kesehatan dan sebagainya. Maka saya putuskan nggak lukis dulu deh, cuti 7 tahun. Saya bilang tunggu pensiun aja nanti. Waktu itu saya tiap bulan ke Israel sebagai tour leader. Saya nggak punya travel. Jadi saya nggak ada gaji tetap, nggak ada istilah work from home. Hanya terima tipping peserta $, tiap bulan saya bawa pulang, serta ada fee dari setiap grup yang saya bawa. Itu saya lakukan selama ini, bertahun-tahun. Udah 98 kali ke Israel. Sebetulnya Maret dan April kemarin, tahun lalu, udah ada program
2 program lagi berarti tembus 100 kali. Rencana mau merayakannya di atas Gunung Sinai, tapi batal. Nah, sejak ada ini COVID itu kan semuanya ditutup sampai sekarang. Waduh, nggak ada pemasukan saya. Udah sakit habis banyak uang, ya belasan juta begitu, pengobatan dan sebagainya, bayar ini bayar itu, nggak ada pemasukan, habis. 1 bulan tabungan masih oke, orang seperti saya. Tapi lewat 3 bulan itu udah gemeteran tabungan begitu. Waktu itu saya bilang, Tuhan, saya bersyukur saya udah sehat. Dan kesehatan itu adalah anugerah tertinggi untuk seorang manusia di masa pandemi ini. Itu saya syukuri Tuhan. Tetapi keadaan keuangan kami pun morat-marit Tuhan. Itu kan penting. Untuk memberi kesehatan kan butuh uang, saya bilang. Waktu itu saya nggak punya pikiran kembali melukis loh. Nggak mungkin, saya pikir udah 7 tahun saya tangannya udah kaku. Passion saya, hasrat saya udah hilang. Nggak ada mood lagi. Dan studio udah kayak gudang begitu. Nggak mungkin. Saya pikir itu Tuhan mungkin pulihkan Israel buat grup saya aja itu jalan. Karena kan udah masih mau jalan begitu. Ternyata harus melukis. Tentu bukan Tuhan yang ngomong gitu. Ya Leonardi kembali melukis, nggak mungkin. Lewat seorang ibu. Tahu gak ibu yang mana? Yang itu yang kemarin saya doakan itu. Yang di Kana itu. Dia tipun, Pak Leonardi. Waktu itu tanggal 10 Mei tahun 2020 itu saya habis 2 malam. Lalu tidur, saya kalau tidur itu WA itu selalu on ya. Bunyi dari dia. Pak Leonardi masih melukis gak? Saya kaget. Karena nggak pernah ngomong soal lukisan selama ini. Udah 7 tahun kok timbul lagi istilah lukisan. Waduh, saya kaget. Saya bilang ini pasti dari Tuhan. Dia bilang gini, saya punya pengalaman 2 tahun yang lalu sebelum pandemi itu saya lagi doa pagi. Saya mengalami semacam pengalaman Suster Faustina. Yesus muncul dengan kemuliaannya dan ada ayatnya. Anakku jangan khawatir masa depan. Aku besertamu sampai akhir zaman. Terus terang waktu itu Pak, saya anggap biasa-biasa aja pengalaman ini. Tapi kemarin ketika COVID datang, ketika kami ketakutan, saya percaya itu hidup buat saya Pak. Ini nubuat Tuhan buat saya. Tolong Pak Leo ya diutarakan, digambar di atas kanvas lah pengalaman saya. Waduh, saya bilang saya minta waktu 1 minggu tanya Tuhan. Saya mulai tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah benar Tuhan? Saya harus kembali melukis, kan kau tahu ini sekunder loh lukisan Tuhan. Kebutuhan kami primer itu makan, minum, dan pakai. Apakah bisa? Sekarang semua orang, teman-teman saya kembali ke dunia cari makan dan jual makanan dan jual insuransi. Lukisan bagaimana Tuhan? Tapi tetap harus melukis. Karena tiap hari ibu ini ngotot. Akhirnya saya menyerah, minta waktu 1 bulan. Saya mulai belajar lukis lagi, beli cat dan sebagainya. Luar biasa. Ketika kita setia dan taat kepada kehendak Tuhan, mukjizat mulai nyata. Tiba-tiba tangan saya mulai lincah lagi melukis tuh, bisa menari-nari di atas kanvas. Mood saya muncul lagi. Wah, baru 80% selesai. Apa yang terjadi? Orang kedua pesen lukisan The Last Supper, seperti yang tadi saya tunjukkan. Sampai hari ini, orang masih pesen lukisan. 1 tahun berlalu. Meskipun tahun 2021, lama-lama baru 1, 2 bulan, baru 1, tapi puji Tuhan. Ketika kita manusia setia dan taat kepada Tuhan, mukjizat mulai nyata. 1 tahun lebih, pandemi masih berlangsung, tabungan kami mulai habis, lukisan menjadi solusi bagi kami. Maka kita mesti taat dan setia kepada firman Tuhan. Amin. Ya. Saudara sekalian, ternyata finishingnya itu kurang happy bagi 9 orang itu. Karena mereka itu setelah sembuh, nggak kembali kepada Tuhan ya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saya bertanya kepada Ibu Gwen, berapa orang yang sakit kusta Ibu Gwen? Boleh di-unmute nggak apa-apa? Pakai tangan aja. Berapa orang yang sakit kusta? 10 ya? 11, yang sembuh 10 yang sembuh ya. Yang sakit kan 10 ya. Oke. Yang sembuh berapa orang? Yang sembuh berapa orang? 10 kan? Yang sembuh kan, tapi yang kembali bersyukur cuma 1, orang Samaria. Yang 9 ini setelah sembuh, waduh aku udah negatif nih. Langsung mereka ke imam. Imam, kami sudah negatif, Imam. Kami bosan positif melulu di lembah Gehenna. Kembalikan hak aku dong. Akhirnya dipulihkan statusnya.
Tapi mereka nggak kembali untuk mengucap syukur. Bagi 9 orang ini, yang penting mereka dipulihkan martabatnya. Mereka mencari nyawa, bukan untuk mencari keselamatan. Tapi satu orang ini setelah sembuh, wah aku udah sembuh, nggak perlulah itu hak-hak aku lagi, karena aku orang terbuang, orang Samaria. Sekarang yang penting aku kembali, yang memberikan aku berkat itu aku syukuri. 9 orang ini nggak bersyukur, itu melambangkan kita semua. Seringkali kan kita seperti itu. Ya, banyak orang dari kita tuh sebelum ada kesulitan kita cari Tuhan. Aduh Tuhan tolong pulihkan pekerjaanku, sakitku disembuhkan Tuhan. Ketika kita merasa nggak bisa kemana-mana lagi, datang pada Tuhan dan ternyata terjadi kesembuhan. Setelah sembuh, seringkali kita nggak bersyukur, meninggalkan Tuhan. Yang penting aku udah sembuh, lupa sama Tuhan. Nanti kalau sakit lagi, datang lagi pada Tuhan. Itulah kita. Sebetulnya berterima kasih itu pekerjaan yang paling mudah sekaligus yang paling sulit. Mudah itu karena hanya 2 kata, berterima kasih, mengucap syukur. Sulitnya karena kita anggap itu hal yang sepele. Nggak ucapkan juga nggak berdosa. Tapi sulit, Tuhan katakan begini, karena apa? Karena mengucap syukur itu bagian dari iman. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi, semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini? Ini teguran ini rasanya ditegur juga untuk ke saya atau kepada kita. Apakah kita begitu? Waktu kita masih sehat, lupa sama Tuhan, ya. Kita lakukan perkara yang lain, cari kenikmatan hidup dan sebagainya ini. Tapi setelah sulit kita cari Tuhan. Setelah mengalami pemulihan, nggak bersyukur, kembali ke habitat yang lama. Maka ini rasanya saya tersinggung. Maka marilah kita juga senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan untuk membangun sikap bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya bersyukur kepadamu Tuhan dengan segenap hatiku. Saya mau menceritakan perbuatanmu yang ajaib. Ya, saya mau bersukacita dan bersukaria karena engkau bermazmur bagi namamu yang tinggi. Selalu kita ucapkan. Bangun pagi yang saya lakukan masih tempat tidur, bersyukur dulu. Karena masih bernapas. Orang sekarang sulit bernapas. Orang kaya belum tentu mampu beli oksigen karena nggak kebagian. Ya, tapi kita bisa bersyukur kepada Tuhan, bisa bernapas, itu syukuri. Seperti ajakan Pak Yuli tadi. Syukur kepadamu Tuhan. Syukur buat kebaikanmu Tuhan. Syukur buat hari baru yang kau beri. Itu bisa setengah jam tuh. Bersyukur, bermazmur kepada Tuhan. Luar biasa. Dengan bersyukur kepada Tuhan, kita percaya Tuhan lakukan ajaib mukjizatnya kepada kita. Berbeda kalau kita bersungut-sungut, bangun pagi udah bersungut-sungut, kok pekerjaanku begini, ordernya nggak ada lagi. Bersungut-sungut, itu kita tidak pernah mengalami berkat dari Tuhan, tertutup berkat Tuhan. Padahal berkat Tuhan itu lebih banyak daripada kesulitan. Maka dengan bersyukur kepada Tuhan, kita percaya Tuhan telah melakukan perbuatan ajaib dalam hidup kita. Semakin bersyukur, Tuhan katakan, kita akan mengalami keselamatan. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, 9 orang tadi memang sembuh, tapi berkatnya cuma 1, yaitu cuma sembuh, tahir. Sembuh itu bisa sakit lagi, bahkan bisa mati. Tapi orang Samaria ini karena dia kembali mengucap syukur kepada Tuhan, berkatnya 2. Berkat fisik, berkat rohani, selamat. Kesembuhan itu lebih kecil daripada keselamatan. Maka kalau kita selalu bersyukur pada Tuhan, maka berkat Tuhan itu selalu melimpah bagi kita. Amin. Jadilah orang Katolik yang selalu bersyukur. Yang terakhir saya mengajak Anda untuk merenungkan ini. Ini cerita Sinterklas dengan seorang anak kecil. Biasanya lagi Natal begitu. Sinterklas ini bawa banyak kado. Setelah dibagi-bagi, anak-anak itu kan pada pergi semuanya. Lalu dia pulang. Tapi di tengah perjalanan, Sinterklas ini merasa ada seorang anak kecil masih ikut dia. Sambil tangannya pegang kado begini, ya. Maka Sinterklas bertanya, "Nak, kan engkau tadi sudah terima kado dari aku. Kenapa engkau tidak pergi seperti teman-temanmu yang lain? Ada apa engkau ikut aku?" Anak kecil ini dengan suara lugu tapi mantap dan bersemangat mengatakan, "Om Sinterklas, andai kata kado ini adalah permen coklat yang paling mahal, yang paling enak sekalipun di dunia, tapi kalau aku makanin, lama-lama aku kehabisan kado. Sekarang aku mau ikut Om sekalian.
Karena Om adalah sumber kado bagi saya. Dimanapun Om ada, asal aku bersama dengan Om, aku tidak pernah kehabisan kado. Saudara sekalian, setelah kita terima kado, kesembuhan, ya, pemulihan ekonomi, kebahagiaan rumah tangga dari Tuhan, sumber kado kita, itu nggak cukup. Apapun berkat dari Tuhan yang namanya fisik dan jasmani akan habis. Maka setelah terima itu kita kembali kepada Tuhan, mengucap syukur, ikut Dia sebagai sumber kado bagi kita. Dimanapun Yesus berada, asal kita bersama dengan Dia, kita tidak pernah kehabisan kado dan berkat, karena Yesus adalah sumber kado bagi saya. Maka hari ini saya sampai hari ini masih melayani setelah 30 tahun. Saya dalam rangka mengucap syukur pada Tuhan. Di masa lalu saya waktu masih muda pelukis dunia, saya pun kena kusta maksiat, ya, narkoba, hidup yang nakal, bebas dan sebagainya. Kemudian saya sembuh dan pulih. Sekarang saya kembali mengucap syukur pada Tuhan, dan salah satu talentanya dengan melayani. Seperti Ibu Ervina, Pak Yudi, Ibu Gwen yang semuanya. Sekarang dalam rangka mengucap syukur pada Tuhan. Kalau ini kita lakukan, hidup kita luar biasa. Fisik diberkati, rohani pun diberkati. Amin. Sekarang saya mengajak Pak Yudi dan Ibu Sylvia dan Ibu Ervin dan bersama yang lain kita nyanyikan satu lagu Mukjizat Itu Nyata tadi, ya. Ervin bisa pimpin bersama Pak Yudi. Setelah ini 2 kali kita nyanyikan, kita doa bersama, ya. Silakan, Pak. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan sangat yakin mukjizat itu nyata Tuhan.
Mukjizat itu masih ada di tengah-tengah kesulitan kepanikan yang manusia alami di saat masa pandemi ini. Ketika kami khawatir akan masa depan, ketika kami melihat dunia tidak bisa menolong kami, ahli medis apapun juga masih sulit menolong kami, maka kami percaya hanya mukjizat-Mu yang nyata yang bisa mengeluarkan kami dari masa sulit ini. Kami bersyukur, berterima kasih di tengah-tengah pandemi masih berlangsung. Engkau tetap mengundang kami di PD Bindoman Bunda Kudus untuk bersama-sama memuliakan nama-Mu, untuk bersama-sama berjumpa, berkomunitas, di mana ketika ada komunitas, pengharapan kami semakin kuat. Ketika kami berjumpa, berdoa bersama, dan mendengar firman Tuhan bersama, dan memuliakan nama-Mu, di situ kami akan mengalami mukjizat. Terima kasih untuk waktu kesempatan ini Tuhan. Maka kami berdoa untuk situasi pandemi yang masih berlangsung ini. Saatnya Engkau bertindak Tuhan. Saatnya mukjizat-Mu Engkau nyatakan Tuhan, untuk menyelamatkan seluruh bangsa di dunia, khususnya bangsa Indonesia, Surabaya dan di Jakarta kami ciptaan-Mu Tuhan. Biarkan kami boleh kembali hidup normal Tuhan. Dan biarkan kami masih sampai saat ini Tuhan, Engkau bekerja Tuhan, melalui vaksin yang tengah berlangsung, melalui alat medis, obat-obatan, dan para tenaga kesehatan Tuhan. Engkau berkarya menyelamatkan banyak jiwa-jiwa dan nyawa-nyawa yang saat ini tengah mengalami COVID-19. Kami berdoa bagi mereka yang sakit Tuhan. Saat ini Tuhan, Ibu Temi, suami dari Pak Surya Hanliang, dengan keluarga, dan siapapun yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kami persembahkan. Hanya mukjizat-Mu, kuasa-Mu yang menyelamatkan mereka Tuhan. Terus Tuhan berkarya memulihkan ekonomi dan pekerjaan kami, dan kami percaya saatnya nanti Engkau bertindak, maka COVID ini akan berlalu dan kami bisa hidup normal kembali. Kami juga berdoa bagi PD Bindoman Bunda Kudus ini, Engkau berkati Tuhan, supaya tetap bisa berjalan lewat program online ini, banyak menyelamatkan jiwa-jiwa Tuhan. Berkati para leader, berkati materi yang mereka keluarkan buat untuk PD ini berlangsung, maupun juga talenta mereka, waktu yang mereka buang untuk Tuhan. Mereka lakukan ini karena sebagai langkah mengucap syukur pada Engkau. Kembalikan materi bagi mereka, bagi PD Bindoman Tuhan. Kembalikan talenta mereka, berkat-berkat yang tercurah supaya lewat PD ini nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan ke host. Terima kasih Pak Leonardi, luar biasa. Seperti Sama-sama. biasanya sangat menginspirasi dan meneguhkan kita semua. Sama-sama Bu Lisa. Semoga Pak Leonardi sehat terus dan Amin. bisa melayani terus dan menjadi berkat buat orang sekitar. Amin, amin. Baik, Bapak Ibu, kita dengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh. Baik, terima kasih Lisa. Shalom, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari semuanya yang di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pada siang hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini dengan luar biasa. Dan kita boleh berjumpa lagi pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus, pukul 10, kita akan dilayani oleh Romo Panomboan, yang dengan tema tidak cukuplah hanya dengan doa. Dan untuk kursus Alkitab de Verbum Bunda Kudus akan dilayani oleh Bapak Dr. Paskalis Edwin Inyoman Pasca pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2001 pukul 10 dengan tema Mujizat dalam Injil dan Alam. Semoga kita bisa mengikutinya kembali. Dan bagi yang hari ini terberkati dan berkenan untuk memberikan persembahan kasih atas nama Erni Istiawan dan Setiawati Mulyo dengan rekening nomor 464 567 5674 di BCA.
Kembali Bunda Kudus akan mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bisa mengikuti novena kepada Bunda Maria Pengure Simpul yang akan dimulai pada tanggal 2 Agustus hari Senin dengan misa pembukaan yang akan dibawakan oleh Pater Robi Wawor setiap Seninnya sampai tanggal 27 September. Pada tanggal 2 Agustus itu kita bisa mengikuti misa pada jam 6 sore. Kalau ada yang akan memberikan intensi bisa menghubungi Feni, Regina, Rosari untuk memberikan intensi sebelumnya. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Cindra. Selanjutnya kita akan tutup pertemuan hari ini dengan pujian penutup. Terima kasih untuk Yudi dan Sylvia. Terima kasih Bu Lisa. Kita bersama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan untuk pujian ini. Saya coba berdoa sebentar untuk Bapak Leonardi yang sudah hari ini sudah melayani kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu sehingga hari ini kami boleh menjalani pertemuan yang luar biasa, di mana Engkau boleh bersabda, Engkau boleh menyatakan kehendak-Mu lewat anak-Mu yang luar biasa, Bapak Leonardi. Tuhan, Engkau tahu dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk-Mu, Tuhan. Karena itu Tuhan, penuhi Bapak Leonardi dengan berkat-Mu, dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu. Dan biarlah tangan kami yang terarah kepadanya boleh selalu menjadikan ia mengalami berkat-Mu, dan Kau pakai dia lebih lagi luar biasa Tuhan, sehingga apapun yang dia lakukan boleh menyenangkan hati-Mu, membuat nama-Mu semakin dimuliakan dan dikenal oleh seluruh manusia, dan mereka semua berlutut di hadapan-Mu memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan untuk kami sendiri Tuhan, Engkau tanamkan di dalam hati kami hati yang terbuka untuk firman-Mu ini Tuhan, sehingga firman-Mu ini boleh tumbuh subur di hati kami, menjadi rema dalam hidup kami, menjadi kelakuan dalam hidup kami, praktek dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, pengantara kami, jalan kebenaran dan hidup kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan bersama karena kita menjadi lebih dari pemenang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Buka layarnya, kita lambaikan tangannya, bersukacita bersama-sama dengan Tuhan, bertepuk tangan untuk kemuliaan namanya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Nyatakan bersama, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Nyatakan bersama, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Terpujilah Tuhan.
Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih Pak Leo. Terima kasih. Sama-sama. Tuhan berkati semuanya. Terima Terima kasih. kasih Pak Leonardi. Terima kasih Bu Ervina. Terima kasih Bu Lisa. Terima kasih.